Dari Kota Bunga Tomohon, sekarang torang bergeser ke Kabupaten Minahasa. Torang merapat ke Desa Timbukar, Kecamatan Sonder. Halo pemirsa, happy weekend. Kali ini tim Bapontar akan menyusuri Sungai Nimanga. Kita ada di spot wisata yang lumayan ekstrim. Kita akan berolahraga arung jeram di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Nah pemirsa, Sungai Nimanga yang ada di samping saya ini merupakan sungai grade 3. Jadi untuk arung jeram bisa dikategori fun and family. Jadi aman untuk bersama dengan anak-anak kecil. Seperti apa keseruan kita hari ini? Ikuti saya terus. Rupa kita bilang tadi, kali ini torang mau coba olahraga ekstrim arung jeram. Mar, batenang, spot ini ternyata aman for pemula sob. Malahan deh anak kecil boleh iko, masa yang sebesar kong kalah? Sebelum turun, pakai dulu pelampung dan helm pelindung neck sob. Mana ya? Dan perusahaan Karapi Rafting. Kita akan briefing dulu gimana cara berarung jeram baik, benar dan aman. Ya. Pentinglah sebelum mulai, torang mesti taruh kira baik-baik tuh arahan alias briefing dari guide di sini. Ini supaya kalau ada kejadian darurat, torang so tahu mau backing apa. Stop, dayung taruh di atas paha. Seperti ini. Lagi ada komando, dayung mundur. Mundur. Dari belakang dorong ke depan, mundur. Mundur. Oke, stop. 1 kali boom, ada 3 kali boom. Ya. Jadi posisinya seperti ini. Pegang tali, merunduk. Tapi pandangan harus di depan. Bisa melihat ada apa di depan, bisa menghindar. Ya, apabila perahu stuck, ya, atau dia rep. Kalau dia stuck di sebelah kanan, ada komando pindah kiri. Jadi semua yang duduk di sebelah kanan ngepet ke teman yang ada di sebelah kiri. Lagi, kalau kita jatuh jangan panik, karena kita udah memakai pelampung, helm. Terus posisi berenangnya itu kayak gini. Ini kalau jatuh ya, dayung diangkat, kaki diangkat. Fungsi kaki itu apabila ada batu di muka bisa dorong pakai kaki. Ya. Oke, kalau masih pegang dayung, ada batu sebelah kanan atau sebelah kiri, bisa dorong pakai dayung. Tapi jangan taruh begini. Ini salah. Ya. Nanti kalau ada batu di sini atau di sini, bisa nyangkut di leher. Jadi harus diangkat. Oke? Ya. Tapi yang besar sudah takut juga. Ijat pegang mama. Mama sama Ijat. Ya, dan pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan owner Karapi Rafting yang ada di Desa Timbukar. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak? Dengan Pak Hengki. Dengan Pak Hengki. Oke, Pak Hengki boleh diceritakan kira-kira untuk tempat wisata Karapi Rafting ini sudah dibuka sejak kapan sebenarnya? Ini arung jeram sudah ada sejak pertama kali dibuka oleh Anak Mapala tahun 91 dan dicoba untuk mengadakan ekspedisi pembelajaran jalur-jalur yang ada di Sungai Nimanga. Dan nanti mulai tahun 94 kita mulai jual ke tamu dan berkembang sampai saat ini. Oke. Nah, di masa pandemi ini kira-kira bagaimana untuk Karapi Rafting sendiri, banyakkah peminatnya atau seperti apa? Ya, kita bersyukur di masa pandemi ini ada aja peminat-peminat yang ingin merasakan dan mencoba sensasi arung jeram, tetapi kita tetap melakukan standar protokol kesehatan COVID. Oke, nah kan Pak, orang taunya arung jeram ini sebagai olahraga ekstrim. Nah, kira-kira untuk arung jeram di sini seberapa aman untuk meyakinkan calon-calon wisatawan yang datang? Jadi untuk Sungai Nimanga kita masuk dalam grade 3 yang tergolong fun untuk family, juga aman untuk para tamu yang akan datang berarung jeram. Nah, tiap kali nanti turun arung jeram itu ada berapa orang yang mengawal tamu? Jadi biasanya di masing-masing boat itu ada satu pemandu yang namanya skipper atau guide, dan nanti dibantu juga oleh para rescue yang ada.
Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang sering orang lakukan waktu berarung jeram yang membahayakan nanti seisi perahu itu apa? Jadi biasanya sebelum kita turun kita briefing dulu tentang cara berarung jeram yang baik dan menyangkut keselamatan kita di sungai. Itu yang biasanya harus kita lakukan awal sebelum kita turun arung jeram. Orang Musi Papontar. Potensi wisata di Timbukar ini ternyata membantu sekali ekonomi di desa sini. Banyak pemuda dan warga sekitar yang berprofesi jadi pemandu alias guide. Oke, saatnya naik ke atas perahu karet. Kalau perahu besar boleh tampung sampai 10 orang, sedangkan kalau kacili maksimal 6 orang.